Oke guys, di sini kita sebelum mulai implementasi, kita harus tahu dulu sedikitnya mengenai core konsep dari si Sequalize. Nah, di sini gue udah buka website Sequalize-nya. Nah, terus di sini ada beberapa core konsep nih ya di bagian sidebar-nya. Kalau kita buka, ada banyak seperti models basic, instance, query basic, vendors, getter, setter, sampai di sini ada association, paranoid, sama raw queries gitu ya. Nah, kalau kita coba telisik gitu ya satu persatu, kita buka bagian model basic. Di sini itu di bagian model basic, dari description yang dibuat oleh dokumentasinya, untuk model ini adalah sebuah abstraksi yang merepresentasikan table di database-nya kita. Nah, jadi artinya adalah nanti kita akan membuat sebuah model yang mana model itu akan merepresentasikan table yang ada pada database-nya kita. Nah, contohnya di sini ada model definition, kemudian nanti Sequalize ini akan mendefine. Mendefine di sini contohnya adalah nama user itu ya. Ini berarti model user yang artinya di database-nya kita nanti itu namanya akan users. Gitu ya. Oke, itu untuk yang model basic, deskripsi lengkapnya atau dokumentasi lengkapnya ada di sini. Nanti teman-teman bisa langsung aja ke official website-nya. Nah, selanjutnya di sini juga gue akan bahas mengenai model instance. Nah, kalau yang model instance ini bedanya adalah apabila si model basicnya itu merepresentasikan sebuah table atau kolom tabelnya. Nah, kalau si model instance ini merepresentasikan salah satu dari model tersebut itu. Contoh, kita punya table yang namanya users. Nah, si model instance ini dia akan merepresentasikan salah satu datanya. Misalkan dengan ID 1 Ricky gitu. Nah, si model instance inilah yang akan menggunakan ID 1 tersebut atau objek tersebut. Nah, nanti si instance ini yang bisa digunakan tuh untuk kayak misalkan kita mengupdate atau kita nanti menghapus itu menggunakan si model instance ini. Selanjutnya itu ada model query. Query ini nantinya ada seperti contohnya di sini kalau di SQL ada insert gitu ya. Kayak kita mau menambahkan data ke tabelnya kita. Nah, sementara di si Sequalize ini kita tinggal menuliskan saja modelnya user, kemudian tambahkan metode create dan isinya. Seperti contoh yang ada di sini, dia membuat sebuah variabel gen, kemudian dia mengambil model user, kemudian dia menambahkan data baru ke model user tersebut. Yang mana di sini dia menambahkan data first name dan last name. Nah, first name dan last name ini merupakan atribut yang ada pada table user. Jadi kolomnya tuh first name, kolom last name, kemudian tipe datanya apa gitu. Nah, untuk di sini dia tipe datanya string kalau di si JavaScript-nya atau Sequalize-nya. Sementara kalau di tables-nya dia akan berubah menjadi varchar gitu. Selain query insert, kemudian select, kita juga ada finders nih. Di finders ini ketika kita mau misalkan mendapatkan data banyak pada sebuah table, berarti kita akan SQL-nya itu select asterisk terus nama tabelnya apa. Nah, di sini kita tinggal menggunakan find all aja gitu. Kemudian ada juga kita mendapatkan berdasarkan primary key-nya. Ada juga mendapatkan find one. Jadi dengan menggunakan Sequalize ini kita bisa mempermudah dalam query ke database. Jadi kita nggak harus ngoding menggunakan SQL-nya langsung. Nah, tapi dari Sequalize ini bisa menggunakan SQL-nya langsung dengan cara raw queries. Nah, di sini kita tetap bisa menggunakan SQL-nya langsung gitu. Misalkan kita SQL-nya atau query-nya itu bakal kompleks, kita bisa tambahkan raw query di sini. Oke, di sini juga gue udah bikin diagramnya untuk mempermudah bagian core konsep ini. Ini akan menjelaskan yang barusan udah gue jelasin lagi. Jadi Sequalize core konsep di sini gue bagi menjadi 4. Nanti buat detailnya kan bisa dibuka di dokumennya nih. Nah, di sini gue bikin yang bagian model itu akan merepresentasikan table. Termasuk table name-nya, kemudian column name-nya, kemudian column data type-nya apa gitu. Sementara yang model instance
itu akan merepresentasikan raw record atau datanya. Yang nantinya si raw record atau data ini bisa di-delete datanya, bisa ditambahkan, bisa di-update gitu. Kemudian raw query atau model query ini akan merepresentasikan bagaimana kita akan mengquery sebuah data. Seperti contohnya kita akan menambahkan data baru, kita akan mencari, terus kita akan mengupdate, kemudian kita juga bisa mencari berdasarkan sebuah kondisi, berdasarkan sebuah table, seperti contohnya find one, where apa gitu. Kita bisa menggunakan model query di sini. Dan yang selanjutnya adalah asosiasi. Karena di database ini kan apalagi yang relasional dia bisa berasosiasi entah itu one to many. Nah, kita bisa menggunakan asosiasi ini di si Sequelize. Oke, jadi dari gue untuk core konsepnya cukup segini dulu. Buat lebih detailnya bisa teman-teman buka di dokumennya. Dokumen Sequelize-nya di sini sangat lengkap. Untuk next videonya kita akan implementasikan di codingannya kita. Oke, stay tune terus guys.